Gigs, siapa nih yang nungguin kelanjutan The Second Reich? Yang belum nonton The First Reich bisa nonton dulu biar nggak bingung ya. Aku bahas dulu nih salah satu kerajaan yang jadi cikal bakalnya German Empire atau Kekaisaran Jerman, yaitu Kerajaan Prusia. Ini agak mundur lagi ke belakang pas zaman Holy Roman Empire berdiri. Kenapa aku nggak bahas pas episode Holy Roman Empire kemarin? Soalnya udah kepanjangan, apalagi aku udah pusing nih sama si Louis dan si Charles. Tapi aku janji kali ini nggak ada yang namanya Louis dan Charles lagi. Kalian juga semoga nggak bingung ya sama nama-nama tokohnya kali ini. Ayo kita bahas. Kerajaan Prusia. Prusia awalnya tuh sekelompok orang Baltik yang dikenal sebagai suku Prusia yang tinggal di daerah sepanjang pantai tenggara Laut Baltik. Tahun 1211, Raja Andrew II dari Hungaria ngasih Burzenland di Transilvania sebagai wilayah kekuasaan kepada ksatria Teutonik. Nah, ksatria Teutonik ini siapa? Mereka tuh adalah ordo militer Jerman dari pasukan perang salib yang berpusat di kerajaan Yerusalem di Acre. Tahun 1226, Konrad yang pertama, seorang bangsawan Masovia di Polandia, itu ngundang ksatria Teutonik buat menaklukkan suku-suku Prusia Baltik di perbatasannya. Suku-suku Prusia saat itu menganut paganisme, jadi sekalian deh mereka dibasmi buat menyebar kekristenan oleh ksatria Teutonik. Dan pas banget nih karena ksatria Teutonik setahun sebelumnya diusir dari Transilvania sama Raja Andrew yang kedua. Selama 60 tahun perjuangan melawan suku-suku Prusia, ksatria Teutonik nih mendirikan negara merdeka yang mengendalikan Prusia. Kemudian Ordo Militer Livonian Brothers of the Sword bergabung sama Ordo Teutonik tahun 1237. Mereka juga menguasai Livonia yang sekarangnya Latvia dan juga Estonia. Tahun 1252 mereka menyelesaikan penaklukan suku Prusia paling utara, yaitu Skalvians dan suku Curonians yang berada di Baltik bagian barat. Gak lama dari itu, ksatria Teutonik mendirikan Kastil Memel. Selama beberapa ratus tahun kemudian, wilayah ksatria Teutonik ini ngalamin banyak perubahan karena perang dan juga beberapa perjanjian. Prusia Barat jatuh ke tangan Polandia tahun 1466 setelah mereka kalah dalam perang 13 tahun 1454 sampai 1466. Dan berakhir dengan perdamaian Thorn yang kedua. Tanggal 10 April 1525 terjadi penandatanganan perjanjian Krakow yang secara resmi mengakhiri Polish-Teutonic War, perang Teutonik dan juga Polandia. Albert yang pertama mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Grand Master Ordo Teutonic dan menerima gelar Duke of Prussia dari Raja Polandia Zygmunt I the Old. Albert yang pertama mempunyai hubungan dekat nih sama keluarga Hohenzollern. Siapa sih? Mereka ini adalah bangsawan penguasa Brandenburg di bawah Holy Roman Empire. Albert I yang berubah jadi seorang Protestan akhirnya mensekulerkan seluruh wilayah bekas ksatria Teutonik yang tadinya Katolik. Dan kedua wilayah bersatu ketika cucunya si Albert nih nikahin salah satu pangeran Brandenburg. Jadi kedua wilayah ini bersatu menjadi Brandenburg, Prusia dengan Berlin jadi ibu kotanya. Selama beberapa dekade ke depan, mereka meluaskan wilayahnya lewat banyak perjanjian lagi sama Polandia. Tanggal 16 November 1700, Leopold I, Kaisar Holy Roman Empire, itu ngizinin Brandenburg, Prusia jadi kerajaan sesuai dengan perjanjian mahkota atas imbalan melawan Perancis di Perang Suksesi Spanyol. Negara bagian Brandenburg, Prusia kemudian dikenal sebagai Prusia. Walaupun sebagian besar wilayahnya berada di Brandenburg, Pomerania, dan Jerman bagian barat. Tanggal 18 Januari 1701, Frederick I jadi King in Prussia alias Raja di Prusia, bukan King of Prussia alias Raja Prusia, sesuai dengan perintah Kaisar Leopold I. Frederick yang pertama digantikan oleh putranya, Frederick William I. Dia dijuluki Soldatenkönig atau Soldier King karena dia membentuk pasukan yang terkenal sangat disiplin dan juga terlatih. Frederick William yang pertama atau Frederick William I telah melakukan reformasi besar-besaran di militer Prusia, diantaranya pelatihan, taktik, dan program wajib militer tentara Prusia. Frederick William yang pertama ini memiliki resimen khusus Potsdam Giants yang terdiri dari orang-orang yang sangat tinggi. Makanya ya dinamain Potsdam Giants.
Prusia sampai dapat julukan, Prusia itu bukanlah negara dengan tentara, tapi tentara dengan negara. Karena jumlah tentaranya yang sangat banyak pada saat itu, jumlahnya itu mencapai 83.000 pasukan. Frederick William yang pertama itu nggak peduli sama sekali sama seni dan juga budaya. Dia adalah pencipta birokrasi Prusia yang modern. Dan dia juga pencipta tentara profesional yang dia kembangin menjadi salah satu yang terkuat di Eropa. Pada saat itu emigrasi besar-besaran terjadi di Prusia. Bahkan di Berlin sepertiganya itu orang Perancis loh, gigs. Gelombang pengungsi Protestan dari Jerman Selatan ke Prusia itu setiap tahun terjadi karena menghindari pertikaian agama pada saat itu. Frederick William yang pertama membangun sekolah dan rumah sakit buat menampung gelombang emigrasi ini. Si Frederick William yang pertama pun meninggal pada tahun 1740 dan digantikan oleh putranya Frederick lagi. Udah nggak ada Louis sama Charles, digantikan oleh Frederick di episode kali ini. Anaknya namanya Frederick II, the Great, Frederick kedua yang agung. Salah satu tindakan pertama yang diambil si Frederick kedua ini adalah meningkatkan pasukan Prusia dan kali ini menjadi 100.000 orang. Prusia ngelakuin penghematan, sekitar 4/5 pendapatan negara Prusia itu dibelanjain buat militer. Selama pemerintahan si Frederick kedua ini, dia tuh memperluas wilayahnya dengan ngambil beberapa wilayah Austria lewat beberapa perang. Bahkan di gigs, dia berhasil ngambil alih sebagian Polandia. Polandia masuk ke dalam wilayah Prusia setelah melakukan perjanjian pembagian Polandia pertama tahun 1772. Polandia dan Lituania dibagi sama dua kerajaan besar lainnya, yaitu Austria dan Rusia. Frederick II the Great digantiin nih sama Frederick lagi, Frederick William II. Yang sebelumnya itu nggak pakai William ya, tapi yang sebelumnya lagi pakai William. Nah yang sekarang balik lagi pakai William. Frederick William kedua memperluas wilayahnya di Polandia melalui perjanjian pembagian Polandia kedua tahun 1793 dan pembagian Polandia ketiga tahun 1795. Penggantinya, Frederick William ketiga itu ngumumin penyatuan gereja Lutheran dan reformasi gereja. Jadi satu gereja, dijadiin satu. Revolusi Prancis bikin Prusia ikut terkena dampaknya juga nih ternyata. Tahun 1806, Prusia menderita kekalahan telak melawan pasukan Napoleon dalam pertempuran Jena Auerstedt yang bikin Frederick William ketiga dan keluarganya melarikan diri sementara ke Memel. Itu kastil yang tadi tuh, yang dibikin sama si kesatria Teutonic. Dengan adanya perjanjian Tilsit tahun 1807, Prusia kehilangan sekitar sepertiga wilayahnya, termasuk wilayah yang diperoleh dari pembagian Polandia kedua dan juga ketiga. Raja diwajibkan buat bayar ganti rugi yang besar dan membatasi pasukannya, cuma boleh 42.000 orang aja. Prusia juga harus ngizinin pasukan Prancis supaya boleh berada di seluruh Prusia. Hal ini bikin status Prusia jadi negara jajahan Prancis karena di tahun 1806, Holy Roman Empire udah bubar kan, gigs. Pas Napoleon kalah di Rusia tahun 1812, Prusia gabung ke koalisi ke-6 yang terdiri dari Austria, Prusia, Rusia, Spanyol, Inggris, Portugal, Swedia, Sardinia, dan sejumlah negara bagian Jerman lainnya. Di tahun 1813, Prusia mulai lagi nih wajib militer buat para pria. Prusia bisa memobilisasi hampir 300.000 tentara. Sekutu atau koalisi ke-6 itu mengalahkan Prancis dalam perang pembebasan, kurang lebihnya Maret 1813 sampai Mei 1814. Sekutu ini mengusir Napoleon keluar dari Jerman tahun 1813 dan menyerbu Prancis pada tahun 1814. Sekutu ngalahin pasukan Prancis yang tersisa, menduduki Paris dan memaksa Napoleon turun tahta dan diasingkan ke Elba. Tapi Maret 1815 Napoleon kembali berkuasa dan itu bikin ketar-ketir negara tetangganya lagi. Akhirnya Napoleon balik nyerang lagi negara-negara tetangganya sampai terjadinya Battle of Waterloo di Juni 1815. Prancis melawan Inggris, Prusia, Belanda, Hanover, Nassau, Brunswick. Dan Prancis kalah lagi di pertempuran ini. Ini tuh bikin Napoleon benar-benar turun tahta buat kedua kalinya. Hasil dari Battle of Waterloo diadakan Kongres Wina tahun 1815. Isinya adalah Prusia dapetin wilayahnya yang hilang. Terus mereka juga dapetin Rhineland, Westphalia, 40% dari Saxony dan beberapa wilayah lainnya. Tanah-tanah di bagian barat ini penting banget karena mereka termasuk wilayah Ruhr, yaitu pusat industrialisasi Jerman yang masih baru, terutama dalam industri senjata. Keuntungan dapetin wilayah ini juga berarti bertambahnya 2 kali lipat populasi Prusia.
Dan sebagai gantinya, Prusia menarik diri dari wilayah Polandia Tengah buat pembentukan Kongres Polandia di bawah kedaulatan Rusia. Pada tahun 1815, Prusia jadi bagian dari Konfederasi Jerman yang menggantikan Holy Roman Empire. Di awal abad ke-19, banyak terjadi revolusi di negara Eropa, termasuk Jerman tahun 1848 sampai 1849. Kaum liberal tuh pengen Jerman bersatu di bawah konstitusi yang demokratis, sedangkan kaum konservatif itu pengen mempertahankan Jerman sebagai negara monarki yang independen. Prusia dan Austria saat itu bersaing buat dapetin pengaruh supaya bisa jadi penguasa. Tahun 1862, Raja Wilhelm I ngangkat Otto von Bismarck sebagai Menteri Presiden Prusia. Pada saat itu setara dengan Perdana Menteri. Bismarck nih bertekad nih buat ngalahin kaum liberal dan konservatif, juga ningkatin supremasi dan pengaruh Prusia di antara negara-negara Jerman. Perebutan supremasi di Jerman kemudian berujung pada Perang Austria-Prusia tahun 1866 yang juga dipicu oleh pertikaian atas daerah Schleswig dan Holstein. Bismarck pakai ketidakadilan sebagai alasan perang. Prusia yang punya persenjataan lebih baik akhirnya memenangi pertempuran Königgrätz tanggal 3 Juli 1866. Perjuangan selama 1 abad antara Berlin dan Wina buat mendominasi Jerman kini officially telah berakhir. Prusia sekarang mendominasi Jerman. Bismarck pun pengen Austria sebagai sekutu di masa depan, karena itu dia nolak nih buat nyaplok wilayah Austria manapun. Tapi dalam perdamaian Praha tahun 1866, Prusia ngambil 4 sekutu Austria di Jerman Utara dan Tengah, yaitu Hanover, Hesse-Kassel, Nassau, dan Frankfurt. Rusia juga menangin kendali penuh atas Schleswig-Holstein. Sebagai hasil dari perolehan wilayah ini, Prusia sekarang membentang tanpa gangguan di 2/3 utara Jerman dan menampung 2/3 populasi Jerman. Konfederasi Jerman pun dibubarkan. Prusia dan 21 negara bagian di utara Sungai Main lalu membentuk Konfederasi Jerman Utara. Dan Prusia mengontrol penuh atas konfederasi ini. German Empire. Tahun 1870 terjadi Franco-Prussian War atau Perang Prancis-Prusia yang terjadi karena Prancis itu nyoba nguasain Eropa lagi. Prancis memobilisasi tentaranya pada tanggal 15 Juli 1870 yang bikin Konfederasi Jerman Utara nanggepin dia dengan mobilisasi pasukannya di hari yang sama. Setelah serangkaian pertempuran yang dimenangin sama Prusia, Prancis justru malah terdesak sampai kaisarnya Napoleon yang ketiga tertangkap. FYI, Napoleon yang ketiga ini keponakannya si Napoleon Bonaparte ya. Nah, karena kemenangan-kemenangan itu, negara-negara bagian Konfederasi Jerman Selatan itu banyak yang bergabung ke Konfederasi Jerman Utara, kecuali Austria yang lebih fokus sama Hungaria dan wilayah di Eropa Timur. Austria padahal jadi salah satu pondasi Holy Roman Empire dulu loh. Beberapa sekutu Austria juga akhirnya gabung ke Konfederasi Jerman Utara. Nah, kita balik ke perangnya nih. Prusia terus ngepung Paris nih selama lebih dari 4 bulan. Pada 10 Desember 1870, Konfederasi Jerman Utara ganti nama konfederasi jadi Kekaisaran Jerman dan ngasihin gelar Kaisar Jerman kepada William I atau Wilhelm I, Raja Prusia. Gelar Kaisar itu mulai berlaku pada 1 Januari 1871. Selama pengepungan Paris tanggal 18 Januari 1871, William I diproklamasikan sebagai kaisar di Hall of Mirrors di Istana Versailles. Sementara itu, Otto von Bismarck jadi kanselir atau kepala pemerintahan federal Jerman dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Jerman selama masa perang, setara sama Perdana Menteri. Ini mah ngeledek banget ya, lagi ngepung negara tetangga malah numpang ngangkat kaisarnya. Paris jatuh tanggal 28 Januari 1871 yang secara efektif mengakhiri perang. Dan Prancis minta gencatan senjata. Tentara Prusia pun mengadakan parade kemenangan singkat di Paris tanggal 1 Maret. Bismarck ngizinin kereta api bawa makanan ke Paris dan narik pasukan Prusia ke timur kota. Sebelum penarikan penuh, setelah Prancis setuju buat bayar ganti rugi perang sebesar 5 miliar franc. Ganti rugi ini sebenarnya proporsional menurut populasi, jadi setara sama ganti rugi yang dikenakan oleh Napoleon ke Prusia tahun 1807. Pada saat yang sama, pasukan Prusia tuh kumpul di provinsi Alsace dan Lorraine. Prusia ngambil kedua wilayah ini yang sebelumnya adalah basis industrinya Prancis. Kebijakan luar negerinya Bismarck nih bersifat konservatif dan berusaha jaga keseimbangan kekuatan di Eropa.
Kekhawatiran utama Bismarck sebenarnya kalau Prancis tuh merencanakan balas dendam setelah kekalahan mereka. Karena Prancis nggak punya kekuatan buat ngalahin Jerman sendiri. Akhirnya mereka nyari aliansi sama Rusia atau bahkan mungkin aliansi sama Kekaisaran Austria-Hungaria yang baru direformasi. Si Bismarck pengen nyegah hal ini dengan segala cara dan mempertahankan hubungan persahabatan sama Austria dan Rusia. Bismarck pun nandatanganin Dual Alliance atau aliansi ganda dengan Austria, Hungaria tahun 1879. Tahun 1887 disepakati Reinsurance Treaty atau perjanjian reasuransi antara Prusia dan juga Rusia. Perjanjian diperbarui lagi tahun 1890. Nah, perjanjian ini menetapkan bahwa kedua belah pihak bakal tetap netral kalau pihak lain terlibat dalam perang dengan kekuatan besar ketiga, kecuali kalau Jerman nyerang Prancis atau kalau Rusia nyerang Austria-Hungaria. Keberadaan perjanjian itu nggak diketahui oleh masyarakat umum dan cuma diketahui sama segelintir pejabat di Berlin dan Saint Petersburg. Perjanjian ini juga memainkan peran penting dalam jaringan aliansi dan bertujuan buat menjaga perdamaian di Eropa, juga mempertahankan dominasi ekonomi, diplomatik, dan politik Jerman. Perjanjian ini juga membantu meredakan ketegangan antara Rusia dan Jerman. Tapi pas Bismarck mundur dari jabatan kanselir, Rusia nggak mau lagi lanjutin perjanjian itu. Rusia malah beraliansi sama musuh bebuyutannya Jerman, Prancis. Aliansi Prancis-Rusia pun dimulai tahun 1891 sampai 1917. Para sejarawan nganggap aliansi baru ini sebagai bencana besar bagi Jerman dan salah satu penyebab jangka panjang Perang Dunia Pertama. Banyak yang anggap kebijakan luar negeri Bismarck ini sebagai sistem yang bertanggung jawab atas pemeliharaan stabilitas Eropa. Bismarck juga nggak begitu tertarik sih buat memperoleh wilayah jajahan di luar negeri. Tapi sebagian besar orang Jerman itu antusias banget. Dan pada tahun 1884 Jerman telah memperoleh Nugini Jerman. Tahun 1890-an ekspansi kolonial Jerman di Asia dan Pasifik, yaitu Teluk Choco di Tianjin di China, Kepulauan Mariana, Kepulauan Caroline, Samoa, itu bikin ketegangan dengan Inggris, Rusia, Jepang, dan AS. Di Afrika juga terjadi Perang Herero tahun 1906 sampai 1907 yang ngakibatin genosida Herero dan Namakua. Kemajuan ilmu pengetahuan, industri, ekonomi, dan politik Kekaisaran Jerman. Tahun 1900 Jerman jadi ekonomi terbesar di benua Eropa dan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Kekaisaran Inggris yang juga merupakan pesaing ekonomi utamanya. Sepanjang keberadaannya, negara ini ngalamin pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang dipimpin oleh industri berat. Pada tahun 1871, populasi penduduknya sebagian besar tinggal di pedesaan, yaitu 41 juta jiwa. Sementara pada tahun 1913, populasi penduduknya meningkat jadi 68 juta jiwa, yang sebagian besar tinggal di perkotaan. Kemajuan teknologi selama industrialisasi Kekaisaran Jerman terjadi dalam 4 gelombang. Gelombang kereta api, gelombang pewarna, gelombang kimia, gelombang tektonik listrik. Di bidang kereta api di tahun 1913, Kekaisaran Jerman punya panjang rel 63.000 km. Jadiin dia jaringan rel kereta api terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Itu udah lebih dari 100 tahun yang lalu loh, gigs. Kalian tahu gak sih di Indonesia panjang rel kereta apinya tuh berapa kilometer sekarang? Coba komen di bawah, pasti kalian kaget karena jauh banget bedanya sama mereka 100 tahun lalu. Indonesia cuma 8 ribuan. Kekaisaran Jerman merajai bidang ilmu alam dunia, terutama fisika dan kimia. Sepertiga penghargaan Nobel itu dianugerahin kepada penemu-penemu dan peneliti-peneliti Jerman. Kekaisaran Jerman juga merupakan pemimpin industri kimia dunia dengan rata-rata pertumbuhan sektor kimia sebesar 6% tiap tahun. 12 dari 100 usaha terbesar Jerman itu bergerak dalam bidang kimia. Jerman jadi pemimpin industri kimia organik dunia, khususnya dalam bidang pewarna dan obat-obatan, dan menghasilkan 90% pewarna di dunia pada 1900. Kekaisaran Jerman melampaui produksi baja Inggris pada tahun 1893 dan produksi besi kasar pada tahun 1903. Produksi baja dan besi kasar Jerman itu terus mengalami ekspansi yang cepat. Antara tahun 1911 dan 1913, produksi baja dan besi kasar Jerman itu mencapai 1/4 dari total produksi global. Pabrik-pabrik Kekaisaran Jerman itu lebih besar dan lebih modern kalau dibandingin sama pabrik-pabrik di Inggris dan juga Perancis.
Tahun 1913, produksi listrik Jerman itu bahkan lebih tinggi dibandingin sama gabungan produksi listrik di Inggris, Prancis, Italia, dan Swedia. Pada awal Perang Dunia yang pertama, industri kekaisaran Jerman itu beralih ke produksi perang. Permintaan paling banyak itu batu bara dan baja buat produksi artileri dan peluru. Bahkan buat bahan kimia itu ada pembatasan impor karena digunakan untuk senjata kimia dan perlengkapan perang. Nah, sejak tahun 1890-an, oposisi terhadap pemerintahan monarki itu datang dari Social Democratische Partei Deutschland atau Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) yang baru dibentuk. Para anggota radikalnya itu nganjurin Marxisme, aliran Marxisme. Ancaman SPD terhadap monarki dan industrialis Jerman itu menyebabkan negara menindak para pendukung partai dan menerapkan program reformasi sosialnya sendiri buat meredakan ketidakpuasan. Industri-industri besar Jerman itu menyediakan program kesejahteraan sosial dan perawatan yang lebih baik bagi karyawan mereka, selama mereka nggak diidentifikasi sebagai sosialis atau anggota serikat pekerja. Perusahaan-perusahaan industri yang lebih besar itu menyediakan pensiun, tunjangan sakit, bahkan perumahan bagi karyawan mereka. Perang Dunia yang pertama. Untuk detailnya First World War atau Perang Dunia yang pertama, aku jelasin kapan-kapan ya. Kita bahas dari POV Kekaisaran Jerman secara singkat aja dulu. Tanggal 15 Juni 1888, Wilhelm II jadi kaisar, gantiin ayahnya Frederick III yang cuman menjabat kaisar 99 hari aja karena meninggal sakit kanker laring. Wilhelm II ini cucunya William I, kaisar pertama kekaisaran Jerman. Selama pemerintahannya, dia tuh gagal menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa yang susah payah dibangun sama Bismarck. Rusia sekarang beraliansi sama Prancis. Inggris juga ikut-ikutan nih, aliansi juga sama Prancis. Kekaisaran Jerman cuma punya Austria sebagai sekutu. Ada Italia juga sih, tapi cuma formalitas aja. Nanti Italia juga malah gabung sama Prancis, Inggris, dan Rusia. Baru di tahun 1914, Ottoman gabung jadi sekutu Kekaisaran Jerman. Kekaisaran Jerman tuh ngerasa dikepung dong dari segala sisi. Mereka selalu waspada. Mereka ngerasa kalau semakin lama menunggu buat nyerang duluan, semakin kecil kemungkinannya buat menang dalam perang. Karena setiap tahunnya negara-negara saingannya itu bertambah kuat militernya. Pemicu Perang Dunia yang pertama adalah dibunuhnya pewaris tahta Austria-Hungaria, Franz Ferdinand sama Gavrilo Princip di Sarajevo tanggal 28 Juni 1914. Kanselir Jerman saat itu, Bethmann Hollweg, sama Menteri Luar Negerinya, Gottlieb von Jagow, meyakini Austria-Hungaria buat nyerang Serbia karena dianggap sebagai penyebab pembunuhan itu. Austria-Hungaria akhirnya menyatakan perang ke Serbia tanggal 28 Juli 1914. Rusia ikut dalam peperangan buat melindungi Serbia tanggal 4 Agustus 1914. Jerman pun masuk ke kancah peperangan dengan menyerang Belgia dan Prancis. Inggris yang tadinya pengen bersikap netral aja, asal Prancis nggak diserang sama Jerman, akhirnya ikut masuk juga ke peperangan ini. Jerman berharap cepat menguasai Prancis dan menduduki Paris supaya bisa beralih ke front timur menghadapi Rusia. Tapi karena teknologi senjata dan juga taktik perang saat itu sangat menguntungkan buat posisi defensif, yang mereka tuh pakai parit-parit yang digali sangat panjang. Jadinya pertempuran malah jadi melebar dan sulit buat bergerak cepat. Selain itu, beberapa unit Jerman yang awalnya ditempatin buat sayap kanan dipindahin ke front timur sebagai reaksi terhadap Rusia yang memobilisasi jauh lebih cepat dari yang diantisipasi. Sementara front barat itu merupakan jalan buntu bagi angkatan darat Jerman. Nah, si front timur ini terbukti jadi sukses besar. Rusia menginvasi ke Prusia Timur dan Galicia Austria. Angkatan darat Rusia yang gak terorganisir dengan baik bikin mudah tentara Jerman dan Austria-Hungaria buat terus maju ke timur. Jerman diuntungin sama ketidakstabilan politik di Rusia dan keinginan penduduknya buat mengakhiri perang. Tahun 1917, pemerintah Jerman ngizinin pemimpin Bolshevik komunis Rusia, Vladimir Lenin, buat melakukan perjalanan melalui Jerman dari Swiss ke Rusia. Jerman percaya kalau Lenin bisa menciptakan ketidakstabilan politik, Rusia nggak akan bisa lagi melanjutkan perangnya dengan Jerman. Nah, ini bikin angkatan darat Jerman fokus pada front barat. Bulan Maret 1917, Tsar atau Sang Kaisar digulingkan dari tahta dan pada bulan November pemerintahan Bolshevik berkuasa di bawah pimpinan Lenin. Lenin mutusin buat mengakhiri perang Rusia melawan Jerman, Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Bulgaria.
Bulan Maret 1918, melalui perjanjian Brest-Litovsk, pemerintahan Bolshevik memberikan Jerman dan Kekaisaran Ottoman wilayah dan ekonomi yang sangat besar sebagai imbalan atas berakhirnya perang di front timur. Seluruh Estonia, Latvia, Lituania, Belarusia, dan Ukraina saat ini diserahkan kepada otoritas pendudukan Jerman Oberost, Supreme Commander of all German Forces in the East, atau panglima tertinggi semua pasukan Jerman di timur. Dengan demikian, Jerman akhirnya mencapai dominasinya yang telah lama diinginkan di Mittel Eropa Tengah. Dan sekarang bisa fokus sepenuhnya buat ngalahin sekutu di front barat. Tapi pasukan yang dibutuhkan buat garnisun dan ngamanin wilayah baru tersebut itu nguras tenaganya Jerman. Kondisi warga dan tentara Jerman secara fisik dan mental itu menurun setiap tahunnya karena mereka kekurangan makanan akibat dari diblokadenya pasukan makanan sama negara sekutu. Ditambah lagi dengan wabah flu Spanyol antara tahun 1918 sampai 1920 dengan 287.000 kematian. Kondisi front barat yang nggak ada kemajuan itu bikin tentara jadi pada malas perang. Banyak warga Jerman menginginkan perang berakhir dan semakin banyak yang mulai bergabung dengan kelompok politik sayap kiri. Kayak yang tadi tuh SPD dan juga Partai Sosial Demokrat Independen USPD yang lebih radikal. Masuknya Amerika Serikat ke dalam perang bulan April 1917 itu bikin keseimbangan kekuatan jangka panjang semakin nguntungin sekutu. Di bulan September dan Oktober 1918, Bulgaria dan Ottoman itu ngelakuin gencatan senjata sama sekutu. Akhir Oktober 1918 di Kiel, di Jerman Utara, terjadi revolusi Jerman. Unit-unit Angkatan Laut Jerman nolak berlayar buat operasi terakhir berskala besar dalam perang yang mereka anggap udah kalah yang memicu pemberontakan ini. Tanggal 3 November 1918, Austria-Hungaria dikalahin Italia dan terpaksa melakukan gencatan senjata juga. Di tanggal yang sama juga terjadi pemberontakan yang nyebar ke kota-kota dan negara bagian lain di Jerman. Para jenderal senior juga kehilangan kepercayaan kepada Kaiser dan pemerintahannya. Pada 9 November 1918, anggotanya SPD, Philipp Scheidemann, memproklamasikan sebuah republik. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Partai Sosial Demokrat menyerukan dan menerima gencatan senjata pada 11 November 1918. Lalu Kekaisaran Jerman pun digantikan oleh Republik Weimar. Kaisar Wilhelm yang kedua pun turun tahta. Maka berakhirlah German Empire yang dianggap sebagai the Second Reich, penerusnya Holy Roman Empire. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Gimana kelanjutan Republik Weimar setelah Perang Dunia Pertama, terus nasib kerajaan Prusia gimana? Nanti aku lanjutin di The Third Reich. Sekalian bahas si Om Kumis. Seperti biasa nih, kalau misalnya ada yang mau di-request, ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys I hope you geeks like it, and I'll see you again on my next video. Bye. Ngomong geeks saja salah. Tanggal 10 April 1525, setelah penandatanganan perjanjian Krakow yang tanggal 10 April 1525, Albert yang pertama pada saat itu emigrasi besar-besaran terjadi Frederick II. Gelar kaisar itu mulai berlaku pada Bismarck pun nandatanganin dual alliance. Pada tahun 1871 polisi 12 dari untuk detailnya World War